Nabi Muhammad SAW dan putra putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-masyhuratu min azwajihi alaihi salatu wassalam ihda asharat imra'ah. Yang masyhur, telah terkenal berita riwayatnya, istri-istri Nabi Muhammad SAW itu 11. Yang masyhur. Adapun nanti ada riwayat lain yang katanya fulana, kita tidak bicarakan itu. Kita bicarakan yang riwayat masyhur, yang semua tahu. Khadijah bintu Khuwailid al-Asadiyah, yaitu Sayyidah Khadijah putri Khuwailid al-Asadiyah, itu nama sukunya Asadiyah. Wahiyya Sayyidatun Nisaihi, itu beliau pimpinan para istri-istri Nabi, maksudnya istri Nabi yang termulia, terbaik. Wa asbaquhunna islaman wa nikahan, dan yang pertama masuk Islam dan yang pertama dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yatazawwad fi hayatiha ghairuha, dan Nabi tidak nikah dengan seorang perempuan siapapun fi hayatiha, saat adanya Sayyidah Khadijah. Jadi waktu beristri Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak poligami, tidak punya istri dua sampai wafat. Dan setelah wafat pun tidak langsung nikah lagi, masih lama beliau membesarkan anaknya sendiri. Baru ada Saudah itu ya. Wa baqi nisaihi, dan diantar dan selainnya dari istri-istrinya, yaitu nomor 2 Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq. Sayyidah Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Yang ketiga Saudah bintu Zam'ah, seorang janda tua, tidak cantik, tua sekali, punya anak. Dan ini yang kemudian mengasuh beberapa putra Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah dan Saudah ini barengan akan nikahnya. Cuma Sayyidah Aisyah tidak dikumpulin sampai beberapa tahun. Kalau Saudah langsung kumpul. Tapi kemudian Saudah ini sadar diri, daripada saya dipisah nanti di akhirat gak jadi istri Nabi, dia datang Nabi, jangan dipisah saya, tapi silahkan bagiannya saya kasihkan ke istri engkau yang lain. Yang penting saya jadi istri engkau di dunia dan di akhirat. Gak apa-apa, jangan dipisah, gak usah kasih nafkah, gak usah didatangi, gak usah ke rumah saya, gak apa-apa, kasih waktu bermalam saya ke malam ke istri yang lain. Dobelkan sudah, istri yang mana yang kau suka itu sudah Aisyah, dobel di situ sudah. Punya saya berikan. Gitu. Yang keempat Hafsah binti Umar bin Khattab, yaitu putri Sayyidina Umar, Sayyidah Hafsah. Yang kelima Zainab bintu Huzaimah, yang keenam Zainab bintu Jahash. Jadi ada 2 Zainab. Yang ketujuh Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Yang kedelapan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Yang kesembilan Juwairiyah bintul Haris al-Khuzaiyah. Yang ke-10 Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Yang 11 Sofiyah bintu Huyai an-Nadiriyah. Nah, itu yang masyhur, yang dinikahin dan berumah tangga. Ada yang begitu dinikahin, dilamar, ada yang dilamar, diterima, dan di saat itu juga dipisah oleh Nabi. Ada. Jadi Nabi pernah datang ke seorang sahabat melamar putrinya, langsung diterima, kasih hidangan Nabi. Setelah dikasih hidangan, saking bahagianya orang tuanya ngomong, alhamdulillah Nabi, memang anak saya yang diminta engkau itu tidak pernah sakit selamanya. Oh enggak jadi, saya gagalkan. Tidak ada baiknya orang sehat terus nggak sakit-sakit. Nggak jadi. Ya mungkin menyesalnya kayak apa ya? Coba tahu kan saya nggak ngomong tadi. Dibilang nggak pernah sakit, maksud sakit saking bahagianya memang anaknya tidak pernah sakit. Tapi ternyata tidak pernah sakit itu nggak baik. Nabi langsung nggak jadi. Digagalkan lamaran itu sebelum akad nikah. Ada juga yang sudah akan nikah. Begitu mau berkumpul, salah bicara yang perempuan. Keliru ngomong a'udzubika. Ya sudah, kalau gitu pulanglah kamu ke keluargamu. Selesai. Mungkin salah bahasa atau bagaimana. Karena a'udzu itu bika, saya minta perlindungan kepada Allah, jauhkan dari kamu. Ya sudah kata Rasulullah. Ya sudah selesai. Dianggap sudah tidak mau. Maka cerailah sebelum ditidurin di malam pertama. Ada juga yang begitu malam pertama, begitu buka baju kok belang-belang,
Nabi nggak jadi. Ya. Khawatirkan nanti ke putra-putranya atau apa nanti bisa belang gitu. Dan ada juga yang jadi ya dan lain sebagainya. Cuman ini yang kita bacakan ini yang kumpul, yang lama, yang masyhur, yang semua tahu gitu ya. Yang hadis-hadisnya riwayatnya banyak ini. Adapun yang lain ya wallahu alam, karena kita tahu juga dalam riwayat lain itu ada 22 kalau nggak salah istri Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin yang sudah dipisah-pisah, ini yang enggak. Tapi menurut ada satu ayat yang menjelaskan bahwa Nabi nikah dan memisah istrinya semua atas perintah Allah SWT. Ada larangan Nabi nikah sesuai yang tidak diperintahkan Allah, dan ada larangan Nabi mencerai yang tidak disuruh Allah. Jadi bukan pakai hawa nafsu. Nikahnya dan cerainya semua dari ilham atau wahyu atau anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haula'il muttafaqu alaihinna min azwajihi alaihi salatu wassalam, mereka lah 11 orang tadi yang muttafaq disepakati tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW, disepakati dalam riwayat. Matan minhunna fi hayati thintani, yang meninggal sebelum Nabi, maksudnya meninggal saat Nabi masih hidup ada dua, yaitu Sayyidah Khadijah dan Zainab bintu Huzaimah. Zainab ada dua, Zainab yang nomor 5 itu yang meninggalnya saat ada Nabi, jadi lebih dahulu Zainab yang meninggal. Kalau Zainab bintu Jahaz tidak. Wa tufiya nitisil baqi, dan Nabi lebih meninggal dari sisa 9 istri yang lain. Jadi 9 yang lain ditinggal janda oleh Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhunna. Tapi sudah ada ayat yang melarang menikahi mereka. Jadi istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibu dari semua orang Islam. Jadi ibu dari para sahabat, maka tidak satu sahabat pun yang berani yang bisa menikahi dan bahkan tetap menganggap mereka sebagai ibu-ibu mereka berdasarkan ayat Al-Qur'an. Wa amma auladuhu alaihi salatu wassalam, adapun putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal asahu, yang paling sahih riwayatnya annahum salasatun dukurun, yaitu 3 laki. Siapa 3 laki itu? Al-Qasim wa huwa akbaruhum, yaitu yang paling besar. Pertama Qasim, maka Nabi dijuluki Abul Qasim. Summa Abdullah, kemudian Abdullah, wa yuqalu lahu, juga ada yang riwayat mengatakan Abdullah itu dipanggil At-Thayyib dan At-Thahir. At-Thahir nama Nabi juga. Jadi Abdullah itu yang ada riwayat dipanggil Thahir, ada riwayat dipanggil Thayyib. Kemudian jadi ini Thayyib, Thahir, Abdullah 1 orang. Summa Ibrahim, kemudian Ibrahim. Matu atfalan, semuanya mereka meninggal saat masih anak-anak. Kenapa Allah ngasih anak laki tapi diwafatkan? Karena kalau nggak dikasih anak laki nanti kurang sempurna Nabi. Nabi punya anak cuma perempuan toh, nggak ada lakinya. Kan mungkin di kalangan Arab, bukan seperti sekarang ya. Kalau sekarang sih nggak ada ngurusan anak laki anak perempuan. Kalau dulu kan kalau anak perempuan dibunuh kan begitu, kebanggaan kalau punya anak laki. Jadi begitu punya anak laki hebat, dak punya anak laki dak hebat, itu dulu. Maka Nabi harus punya anak laki. Tapi kenapa kok kemudian anak lakinya oleh Allah SWT semua diwafatkan waktu kecil, ada yang umur 2 tahun atau berapa? Supaya jangan balik. Kenapa kalau balik nanti harus jadi Nabi? Padahal Nabi Muhammad sudah harus jadi Nabi terakhir. Lu ya gak apa-apa nggak jadi Nabi. Kalau putra Nabi nggak jadi Nabi, maka Nabi kalah dengan Nabi yang lain. Masa Nabi Ibrahim bisa punya anak 2 dari 2 istri Nabi semua? Masa Nabi Daud bisa punya anak Nabi Sulaiman? Masa Nabi-Nabi yang lain juga punya anak jadi Nabi gitu? Tuh Nabi Muhammad anaknya gak jadi Nabi, ya kurang hebat. Kalau andai kata Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, saya mungkin jadi Nabi juga. Nah, saya cucu Nabi. Masa orang lain yang mau jadi Nabi? Ya saya cucu Nabi yang jadi Nabi gitu. Kata Habib Rahman Bahrega itu, Allah yarham. Kalau masih ada Nabi, bukan Siddiq sama dulu yang ngaku Nabi itu. Nah, bukan itu, saya yang jadi Nabi harusnya. Kenapa dia yang jadi Nabi, yang ngaku Nabi? Tapi Nabi tidak ada, maka Nabi Muhammad tetap harus punya anak laki, tapi harus meninggal masih muda semua. Begitu menurut para ulama. Wa arba'u banat, putri Nabi 4. Putrinya Nabi 4. Wahunna mereka Zainab, Ruqayyah. Zainab yang paling tua, yang sudah nikah sebelum masa Islam. Jadi memang nikah sebelum Nabi jadi Nabi. Wa Ruqayyah dan Ruqayyah, wa Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum
dua-duanya jadi istri Sayyidina Utsman bin Affan. Wa Fatimatu Zahra, yang paling muda adalah Sayyidah Fatimatu Zahra, dan beliau yang paling mulia di antara para putra-putri Nabi Muhammad SAW, sekaligus berdasarkan nas Nabi Muhammad bahwa keturunan Nabi melalui atau putranya Sayyidah Fatimatu Zahra, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Muhsin meninggal. Isna, mereka semua hidup, hatta tazawwadna, sampai semua mereka nikah. Wahajarna ilal Madinah, dan semuanya hijrah ke Madinah, termasuk Zainab. Pisah dengan suaminya, pisah rumah, karena suaminya nggak mau masuk Islam awalnya. Tapi akhirnya masuk Islam juga dan dikumpulkan lagi oleh Rasulullah SAW dengan putrinya Zainab. Wa kulluhum min zaujati Khadijah, semuanya itu yang disebutkan tadi dari istri yang bernama Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Khadijatul Kubra, Ummana Hanuna Khadijatul Kubra. Itu semuanya illa Ibrahim, kecuali putra Nabi yang bernama Ibrahim. Fa innahu min sariyatihi, karena Ibrahim lahir dari sariyatihi, dari seorang wanita yang dihadiahkan kepada Nabi. Siapa itu? Maria Qibtiyah, yaitu Maria yang bersuku atau berbangsa Qibtiyah, yaitu Mesir. Hadiah dari Raja Mesir. Ya. Kemudian melahirkan putra Ibrahim. Jadi Maria tidak masuk ke daftar istri yang 11 tadi, karena tidak melalui akad nikah. Tapi kalau zaman dulu itu budak itu boleh dinikahi, boleh dikumpuli tanpa akad nikah. Wa kulluhum tufu qablahu, dan semuanya putra-putri wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa Fatimah, kecuali Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan berikut setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam fa innaha asad ba'da usitasur, beliau hidup 6 bulan setelah Rasulullah, alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih, yang paling sahih umurnya cuma 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. Pada saat umur kalau nggak salah 28 tahun. Jadi masih muda sekali. Karena memang nikahnya dengan Sayyidina Ali masih belasan umurnya. Sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasmaniyah, dohiriyah, bukan sifat akhlak. Bukan budi pekerti yang sekarang dibahas, bukan akhlaknya, tapi jasmaniyahnya, dohiriyah. Qala ulama, di bawah ada keterangan nafa'anallahu bihim, ya, ulama berkata, selama sifat-sifat Nabi yang bersifat dohiriyah ini ada di dalam rumah, ditulis, ditempel di rumah, pasti ammanahullah, akan dijadikan aman oleh Allah, minas saroki wal haroki wal gharoki, dari pencurian, kebakaran, dan kebanjiran. Silakan ditulis, tempel di rumah masing-masing, supaya nggak kebakaran, nggak kecurian, nggak kebanjiran, nggak tenggelam. Wala kanat ma'hadinillah wa amanahullah min jawri salatin wa kaidi syaitin. Dan kalau ditulis dan selalu dibawa oleh seseorang kemana saja, maka dia akan aman dari kedoliman para penguasa dan tipu daya setan. Aman dari setan, aman dari penguasa yang dolim. Siapa yang dolim? Polisi. Oh, polisi dolim, sudah aman dari polisi. Walam yufarid manzilahu surur, dan rumah yang ditempelin tadi itu tidak ada kebahagiaan. Maksudnya akan selalu ada kebahagiaan. Nah, ini beberapa khasiat keistimewaan tulisan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditempel di rumah atau ditulis dan dikantongi. Tapi jangan bawa sembarangan, ya. Sebetulnya sih ya tidak apa-apa, nggak asal nggak ada tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak apa-apa. Tapi pastinya kan ada. Untuk awal menulis sifat itu pasti harusnya ini adalah sifat jasmaniyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Karena sallallahu alaihi wasallam marbu al-qamah. Tapi sebetulnya sudah banyak orang menulis dan menjualnya, mencetak dan dijual.
tinggal beli saja. Tapi kalau ditulis sendiri lebih bagus, lebih afdal, lebih mujarab ya. Marbu Alqamah, beliau Nabi Muhammad SAW itu sedang tingginya. Tingginya badan Nabi Muhammad itu sedang. Dalam riwayat para sahabat, kalau ada orang pendek, Nabi itu lebih tinggi sedikit. Tapi kalau ada orang tinggi, ya tinggi sedikit. Kalau ada orang sangat tinggi, enggak tinggiin. Jadi sama. Karena kalau terlalu tinggi, enggak bagus. Jangan dikira kalau tinggi itu 2 meter bagus. Ya, 2 meter bagus kalau kumpul dengan orang yang 2 meter 20. Begitu kumpul sama orang Indonesia yang 150, kan enggak bagus kelihatannya gitu. Nabi itu sedang. Azharul laun, warna kulit Nabi itu azhar, cemerlang. Abyad, putih, musroban bihumroh, kemerah-merahan. Maksudnya putih ada sedikit kayak pink gitu ya, merah muda. Ad ajal ainain. Ad ajal ainain ini matanya lebar, hitamnya matanya sangat hitam. Nah, itu ada. Anjalahuma, matanya keduanya itu lebar dan indah. Bukan lebar kelewatan, lebar indah gitu. Ahdabal asfar, panjang bulu matanya, lentik. Azad jal hawajib, tipis alisnya. Ini alis ya, hawajib. Jadi bukan terus sangar gitu, enggak ya. Aknal anfi, mancung hidungnya. Mufallajal asnan, renggang giginya. Sahlal khaddain, datar pipinya. Mudawwarul wajhi, bulat wajahnya. Bukan lonjong, jenis bulat. Wasi al-jabin, luas dahinya. Kasal lihyati, yang lebat jenggotnya. Tamla'u sadrahu, memenuhi dadanya. Nah, maksudnya ya ke bawah gitu, panjang dan lebat. Azimul hamah, kepalanya besar. Jadi bukan orangnya badannya besar terus kepalanya kecil. Tapi bukan berarti badannya kecil kepalanya besar. Bukan, ya semampai. Rajilas sya'ri, gelombang rambutnya. Tidak berintik, tidak lurus. Ia belum marrotan ila mangkebihi. Sekali-kali rambutnya panjang sampai ke bahunya. Tapi jangan disalahpahami. Saya pernah datang ke suatu tempat. Itu ada pondok, doang semua santrinya. Saya tanya, kok panjang-panjang rambut? Iya, sunnah panjang. Nabi rambutnya panjang. Ya, tapi kita nggak pernah kok ada lihat habaib yang rambutnya panjang-panjang. Mana habaib ulama kita kok cepat-cepat gitu ya. Kan kasihan ya, salah paham. Wa marratan ila syahmati udunai, dan satu waktu lain rambut Nabi cuman sampai sebatas ini daun telinga. Jadi tipis. Sahabat ulama menerangkan, kok kadang-kadang Nabi panjang, kadang-kadang pendek. Iya, kalau lagi musim-musim perang, kita sudah lihat tadi berapa kali Nabi perang yang memimpin sendiri. Berapa kali tadi yang memimpin sendiri? 27 kali dalam waktu 8 tahun. Kalau lagi perang-perang gitu mana sempat memotong-potong rambut, mesti sini rambut gitu. Perjalanan jauh, padang pasir, ya panjang. Tapi panjangnya Nabi kan pakai imamah, gagah. Coba barangkali dari kalian ada yang pakai gamis, jubah, sorban, imamah, besar imamahnya, rambutnya gelombang hitam segini, naik kuda pegang pedang, wah pasti gagah sekali. Dan sekarang kurus hitam, rambut panjang, berjalan di lampu merah, ya sangat tidak pantas lah. Jadi tidak sesuai situasi dan kondisinya. Kalau mau perang silakan. Nabi perang panjang rambutnya. Tapi Nabi juga pendek. Kalau lagi santai dicukur, dipotongin habis. Kalau sudah umroh haji, botak semua sahabat.
Karena Nabi berdoa, ya Allah berilah rahmat orang yang mau botak rambutnya. Tapi ada sahabat yang nggak mau botak, nanya, kalau nggak dibotak ya Rasulullah, ya mudah-mudahan dikasih rahmat yang nggak mau botak juga, pokoknya dipotong gitu ya. Tidak harus botak, boleh, yang penting dicukur pendek sedikit, tidak apa-apa. Nah, begitu. Apalagi tadi perang yang Nabi tidak ikut 56 kali. Jadi 83 kali perang hanya dalam 10 tahun. Dan itu pun umur Nabi sudah sepuh. Jadi kalau saat-saat perang itu, saat-saat genting, rambutnya panjang, tidak sempat untuk cukur. Dan itu pun juga menambah kewibawaan saat memimpin peperangan. Laisa fi ra'si wa lihyati isrun sya'ratan bayda. Di rambut dan di cambangnya, di jenggotnya tidak ada rambut putih kecuali hanya berkisar 20 atau tidak sampai 20. Jadi Nabi sampai wafat uban hanya cukup sebagai peringatan, sebagai tamu, tapi gak berani banyak. Nggak kayak kita terus semakin lama semakin banyak uban-uban gitu. Badinan mutamassikan, kekar, dempal tapi mutamasik, bukan dempal besar terus lemes, ya dempal kekar ya. Daqi qol masrubah min surati lalabtihi. Masrubah itu bulu dada yang tipis-tipis. Bulu dada, daging itu tipis. Jadi bukan terus hitam, kumpul gitu, tidak. Min surati, dari pusarnya Nabi, ila labbatihi, ke dada bawah leher ke sini. Nah, ini labbah sini. Jadi dari pusar ke sini ini ada bulu-bulu tipis. Ya. Tidak hitam lebat, tidak tipis. Ash'arad dira'en, hastanya ini, wa ali sodr, dan dada bagian atas ini ash'ar, berbulu. Ya, jadi berbulu. Tapi bulu-bulu tipis ya, bukan serem gitu, enggak. Ya kalau orang laki kan hampir semuanya berbulu, saya nggak berbulu ya. Jadi ada berbulu gitu, bagus ya. Orang Arab, orang India gitu. Sawa al-batni was sodri, yang sama antara perut dan dada. Saya besar perut. Ya. Ada olahragawan besar dada, perutnya kecil. Ini Nabi enggak, datar antara perut dan dada. Jadi bukan besar perut, nggak buncit. Dohmal idom, besar tulangnya. Jadi tangan besar itu karena tulangnya besar, bukan karena gemuk. Ablal adudan wadhira'ain, abla itu juga besar ya, keras besar. Adudan ini lengan atas, zira'ain lengan bawah, wal asafil yang bagian bawah ya, mungkin ini dari atas ke bawah semua besar. Ba'id ma bainal mankibain, yang jauh antara dua bahunya. Berarti lebar badannya Nabi, lebar, besar, kekar. Rohbar roha, lapang ya, lapang. Jadi bukan terus benjol sininya atau bagaimana kayak atletik gitu ya, enggak. Sya'nal kafain wal qadamain, yang keras atau kasar ya, kalau bahasanya kasar, tapi kasar bukan berarti kedua telapak tangan dan kakinya kasar, tapi bukan berarti kasar karena kerja atau break-break itu, enggak. Ya maksudnya bukan halus kayak banci gitu ya, kayak perempuan. Wasi'ahuma, dan lebar, luas kedua telapaknya. Tawilaz zindain, yang panjang tulang hastanya. Ya panjang-panjang gitu. Ya maksudnya serasi kan tubuhnya tinggi besar ya. Ya talakla wajuhu, yang bersinar, berkilau, wajahnya berkilau. Ya talakla itu berkilau. Talaklu al-qamari, bagaikan bersinarnya bulan, lailatal badari, malam bulan purnama. Terang tapi menyejukkan. Bukan kayak matahari terang tapi menyilaukan. Wa idza takallama, dan jika beliau berbicara, yakhrud nurun, keluar cahaya, min baini thanayahu, dari antara gigi-gigi depannya. Gigi seri, gigi depan. Atau dari kanan kiri taring ini keluar sinar. Wa yaftarru an mithli habbil ghamam, dan menyejukkan bagaikan tetesan embun. Habbil ghamam itu salju, tetesan salju, salju ya, tetesan salju. Seperti itu, keluar nur dan menyejukkan. Yaqulu na'ituhu,
yang orang yang mensifatin Nabi Muhammad itu berkata, maksudnya, dan sifat-sifat Nabi Muhammad ini tentang wajah, tentang dohirinya, itu yang meriwayatkan rata-rata sahabat yang masih muda, yang memang sudah akrab dengan Nabi, yang berani natap wajah Nabi. Yang sahabat lain tidak ada. Sina Waka, Sina Umar gak pernah meriwayatkan gimana, karena selalu nunduk di hadapan Nabi, gak ada yang berani menatap Nabi, semua nunduk. Jadi mereka dapatkan riwayat ini dari anak tirinya Nabi Muhammad SAW, dari anak Sayyidah Khadijah lain ayah. Nah, itu yang menyampaikan, karena memang serumah dan memang berani menatap, baru mereka bisa menceritakan. Dan rata-rata semua yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, tidak pernah aku lihat seperti beliau sebelumnya atau sesudahnya. Makanya ada yang mengatakan wajah Nabi itu atau postur tubuh Nabi itu seakan-akan sesuai pesanannya Nabi sendiri. Saya minta yang begini, minta begini, minta mulut, fam, mimul fami. Nah, di sini nggak disebut tadi ya, mimul fami. Mulutnya saya kayak mim namanya ya. Hidungnya mancung, wajahnya begini, pipinya waduh semua. Jadi seakan-akan sudah dipesan, kayak diedit, dibuat gitu segantang mungkin pesanan. Itu para riwayat mengatakan begitu. Dan tidak ada sebetulnya yang bisa meriwayatkan dengan pas bagaimana keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dipandang itu bercahaya ya, jadi sehingga berkilau. Nah, demikian itu sifat-sifat dohiriyah Nabi Muhammad SAW. Silakan bisa ditulis dari kitab ini atau dari kitab-kitab lain atau dari hadis-hadis, tempelkan di dalam rumah agar terjaga dari pencurian, kebakaran, dan kebanjiran. Dan silakan ditulis juga di kertas yang bagus, dibungkus plastik, dikantongi kemana-mana, supaya kita aman dari tipu daya gangguan setan dan dari orang-orang para penguasa yang dolim dan lalim. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dari tadi, baik tentang putra putri Nabi, istri-istri Nabi, dan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan semuanya menambahkan keberkahan bagi kita, menambahkan kecintaan kita kepada beliau, dan diberikan kemampuan mengikutinya, mentaati dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan perhatian dari beliau dan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Ala hadiniya wa kama nawaitum wa kama nawaha salafus salim wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah tentang akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina taubah tausil kulla haubah.